Bismillahirrahmanirrahim. Saya itu Salafi tapi bukan Wahabi. Saya ini dia bingung dia orang bingung itu saja. Anda bingung. Islam itu ada manhaj. Tidak bisa semacam itu. Tidak bisa semacam itu. Islam itu satu. Oh bahaya. Kalau yang mengatakan Islam satu itu bahasa. Islam itu menyatukan umat, bukan Islam satu. Jadi istilah Islam yang satu ini juga istilah fitnah, membahayakan. Bukan Islam yang satu. Oh enggak. Dari dulu ada perbedaan pendapat. Siti Aisyah berbeda dengan Imam Abu Hurairah. Ini. Dan ada sebagian orang dengar dari Nabi ini tidak mendengar, maka muncullah perbedaan pendapat. Kita bersatu dalam Islam, iya, tapi kalau Islam yang satu berbahaya. Jadi semua kalau berbeda dengan saya pasti salah mau gitu. Oh ini penyebab fitnah itu. Kalau mengatakan Islam yang satu. Islam yang satu pokoknya nggak boleh yang lainnya. Jadi sholat harus gini dok. Ini. Berarti ada ekstrim madhab Syafi'i. Jadi madhab Syafi'i nanti lihat madhab Malik juga perang nanti gara-gara Islam. Ada perbedaan urusan furu' indah. Madhab Maliki begitu, madhab Syafi'i ini, madhab Hambali gini. Urusan akidah, lihat ini harus jelas. Baru satu, tidak bisa berbeda. Allah Maha Tunggal, nggak bisa. Jadi Islam yang satu itu maksudnya apa? Islam yang satu tadi maksudnya. Islam yang satu ya Islamnya Nabi Muhammad SAW, tapi di dalamnya adalah perbedaan pendapat ini adalah memang membuka kemudahan untuk kita. Dan pada zaman Nabi pun direstui oleh Nabi orang berbeda pendapat. Di saat Nabi mengatakan jangan sholat asar kecuali kamu sudah nyampe di Bani Quraidah. Jangan sholat asar kecuali sudah nyampe ke tempat tersebut. Di perjalanan dua orang berbeda pendapat. Yang satu melakukan sholat di tengah jalan karena apa? Ternyata terlambat. Yang satu lagi nggak mau sholat padahal sudah menjelang maghrib. Kenapa? Mendengar omongan Nabi bahasanya jangan sholat kecuali di tempat. Sampai Nabi terpecah menjadi dua. Sekelompok sholat di tengah jalan. Padahal Nabi sudah ngomong kamu jangan sholat kecuali di tempatnya Bani Quraidah. Yang satu lagi, yang sekelompok lagi tidak sholat. Sholat asarnya setelah maghrib. Apa jawab Nabi? Ya nggak apa-apa. Ini adalah namanya bab ijtihad. Maksudnya Nabi itu kamu jangan sholat kecuali di Bani Quraidah. Itu artinya apa? Cepet jalanmu. Kalau asarmu di tengah jalan kamu ya sholat asar, baru nanti melanjutkan. Ternyata duanya diakui berbeda dan tidak ada masalah, Nabi nggak ribut. Ini menjadikan nggak boleh berbeda. Ini berbahaya sekali. Kita bersatu karena Islam, bukan Islam yang satu. Tuhan Allah Maha Tunggal, Nabi Muhammad Nabi kita tunggal. Cuman lihat maksudnya Islam satu itu apa? Ini harus dijelaskan. Islam satu apa? Kalau akidah satu bukan akidah Nabi Muhammad saja. Akidah Nabi Muhammad dengan akidah Nabi Musa sama. Akidah Nabi Musa dengan akidah Nabi Isa sama, tentang ketuhanan dan seterusnya sama. Tapi urusan furu' ini berbeda-beda dan itulah hikmah, keindahan. Jadi kita ada manhaj. Maka di dalam Islam sendiri bisa ada Mu'tazilah dan yang lainnya. Kita tidak mengatakan Mu'tazilah kafir, tapi jelas sesat. Jadi pemikirannya adalah bentuk kemaksiatan dan nanti masuk neraka dia akan selamat, diangkat karena kita mengatakan dia masih beriman. Misalnya. Akan tapi kita ahli sunnati wal jamaati al as'ariyati ini tidak ada kesesatan di dalamnya urusan akidah. Kalau urusan furu' di dalam Asy'ari itu ada Maliki, Hambali, Hanafi. Jadi yang menganut manhaj akidah Abul Hasan Asy'ari ini adalah di dalamnya ada madhab Imam Abu Hanifah, madhab Imam Malik dan seterusnya. Jadi kita harus punya manhaj di dalam akidah. Kita dalam akidah harus ahli sunnati wal jama'atil asy'ariyati. Masalah organisasi masyarakatnya itu apakah MU, NU, itu rasa nanti dulu itu. Yang jelas kita harus ikut manhaj yang jelas. Kalau nggak ikut manhaj orang bingung. Lu ente ikut siapa? Saya Salafi tidak Wahabi, saya apa tadi? Ya? NU bukan NU. Terus asal Muhammadiyah bukan Muhammadiyah. Terus ente siapa? Manhaj. Kalau kami berkata, saya adalah ikut manhajnya ahli Islam, Muslim, ahli sunnati wal jamaati, asy'ariyati, sufiyati. Saya bermadhab. Harus berani ngomong gitu karena ini manhaj. Kalau tidak begitu saya ikut siapa? Kan begitu. Saya ikut siapa? Makanya harus berani ngomong begitu. Anda harus ikut guru. Kalau saya mengatakan Syafi'i itu kenapa? Karena saya merasa saya itu adalah lemah. Saya nggak bisa langsung paham Quran hadis langsung. Saya ikut guru saya. Ternyata guru saya pun merasa boleh tawaduk ngikuti guru sebelumnya. Manhajnya ikut Imam Syafi'i. Akidah pun demikian, ingat Abul Hasan Al-Asy'ari.
Enggak usah sombong, aku enggak mau yang penting Quran. Qala Rasulullah qala Allah. Oh, ente ini siapa? Ini. Jadi kita ikut para ulama. Ikut para ulama. Maka ikut para ulama ya ikut manhaj. Harus jelas dong. Kalau Anda ikut ulama, jelas ulama siapa. Coba. Hanya kok kebetulan kelompok. Kalau kebetulan ada kiai 4. Imam Malik, Imam Ahmad. Saya enggak Imam Ahmad tapi ya enggak Imam Malik tapi enggak Imam Abu Hanifah, enggak Imam Syafi'i. Oh ya ente ikut iblis berarti. Oh imamnya hanya 4 tuh dia bingung enggak ikut ini, enggak ikut itu, terus ikut siapa ente? Harus jelas dong. Saya ikut Imam Syafi'i. Bener. Itu ikut Imam Abu Hanifah. Bener. Tapi kalau seandainya imam hanya ada 4, tapi imam itu ada berapa? Ada 37, mengatakan 17. Cuman yang abadi, yang bisa meninggalkan peninggalan yang diabadikan oleh murid, ya ilmunya 4. Aja ketambahan nanti Dhahiri ada yang kelima, jika di sebagian menganggap, kemudian Zaiti kalau menganggap. Baik. Jadi di sini 4. Jadi harus jelas dong. Lah kalau saya enggak Syafi'i, itu sebenarnya tidak beda dengan ngomong gitu tadi. Saya enggak NU tapi enggak Muhammadiyah, enggak. Pokoknya saya enggak, berarti ente enggak ikut Imam Malik, juga enggak ikut Imam Syafi'i, ya oh ya sudah enggak tahu ente ikut siapa ini. Jadi harus Anda yakin. Mohon maaf, ini yang bertanya ini adalah karena cemburunya. Mohon Anda yang bertanya, kami yakin bukan dari pertanyaan Anda. Tapi Anda mendengar omongan dari orang yang seperti itu. Karena Anda pernah mengikuti Facebook kami, berarti manhaj Anda insya Allah sesuai dengan manhaj kami. Bagi yang bertanya itu insya Allah hanya mewakili dari teman-temannya yang seperti itu. Karena di wilayah Jakarta memang ada yang menyeru kayak begitu sudah mulai banyak. Sehingga itu kesannya menyalahkan semua orang. Sehingga madhab itu dikatakan setan, madhab dikatakan kerjanya iblis dan sebagainya. Kita mendengar sendiri. Bahkan yang menyuruh Islam yang penting Islam satu itu, ternyata suatu ketika ditanya bagaimana pendapatmu tentang madhab Imam Syafi'i, ternyata madhab Syafi'i madhab bukan dari Allah, bukan dari Rasul, tapi itu dari iblis. Hebat. Cuman rupanya setelah itu stasiun radio itu langsung diberondong oleh orang lain, besok langsung membahas tentang madhab. Akhirnya ngakui, maksudnya apa? Karena dia keperucut. Keperucut itu karena aslinya memang anti madhab, membuat kerusakan. Semoga Allah menjaga kita semuanya. Ibu harus jelas, Anda ikut guru. Sudahlah, ikut guru. Dan guru Anda ikut guru. Dan guru-guru sampai nyambung ilmu itu harus ada silsilah sanad sampai kepada Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian setelah itu apa? Ke atas sampai Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau langsung ke Rasulullah, wah, jangan sombong deh. Siapa inti ini? Kita itu ada mata rantai. Dan mata rantai penting dari murid ke guru, dari guru. Kalau langsung dipotong mata rantainya gantung nanti. Enggak nyampe. Dan sanad, kalau bukan karena sanad, orang akan ngomong seenaknya. Jadi sanad itu penting. Siapa gurumu? Nah, sekarang itu zaman rusak ini, gurunya itu Mbah Google sama Ustadz Yahoo, ini juga membahayakan. Sehingga malas ngaji ikut Mbah Google sama Ustadz Yahoo. Wah, setiap ada masalah langsung Mbah Google, permisi, assalamualaikum, mau tanya Mbak. Nah, ini adalah internet itu baru Anda boleh ngikuti kalau memang Anda sudah tahu web-webnya orang yang jelas bagi Anda. Jangan masuk rimba yang Anda tidak tahu itu daun beracun atau daun yang sehat. Anda tidak mengerti apakah web bermanfaat atau web membahayakan. Kecuali Anda sudah mengenal bahwasanya itu ada webnya guru saya atau orang yang saya kenal, Anda boleh masuk ke wilayah tersebut. Dan kita pun juga ada web. Radio kita juga menggunakan, kita numpang di Yahoo. Kita numpang di Mbah Google, numpang kita. Karena apa? Memang kita lemah. Kita tidak punya sendiri. Kalau Imam Ghazali hidup zaman sekarang, kelihatannya yang punya Google sama Yahoo itu Imam Ghazali. Imam Ghazali dunia informasi, luar biasa. Karangannya tuh banyak pada zaman itu. Nggak tahu gimana bisa menyimpan karangan itu. Nggak ada kertas cetak kayak begini. Kertas tulisannya pun pulpen dimasukkan ke tinta sekali satu huruf. Tapi bisa ngarang berjilid-jilid. Sekarang pulpennya lancar jaya nggak bisa ngarang. Lancar boleh tidak bisa ngarang. Tapi Imam Ghazali satu celupan untuk satu huruf dua huruf. Celupan satu huruf dua huruf. Tapi karangannya berjilid, masya Allah, berkah. Tidak banyak dosa mereka. Kita dosa mata, dosa telinga, dosa ini dan sebagainya. Semoga Allah mengampuni kita. Biar kita hidup di akhir zaman nggak punya banyak amal baik. Semoga kita dibawa oleh Allah bersama ulama-ulama terdahulu yang punya banyak amal baik dan kebaikan. Baik.